Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang lebih besar, nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memberikan hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu banyak sih sebenarnya. 1. Terkena najis. 2. Berbicara dengan sengaja. 3. Makan dan minum. 4. Aurat terbuka secara sengaja. 5. Mengubah niat. 6. Tidak menghadap kiblat. 7. Membuat banyak gerakan secara beruntun. 8. Tertawa. 9. Meninggalkan atau menambah rukun sholat. 10. Mendahului imam jika sholat berjamaah. Ke-11. Tidak memenuhi syarat wajib sholat. Yang pertama tadi kan terkena najis, berarti menjaga agar tubuh dan pakaian dan tempat sholat dari najis termasuk dalam syarat sah sholat, ya kan? Jika sedang sholat tiba-tiba terkena najis, entah itu berupa kotoran hewan atau yang lain, maka sholat kita menjadi batal. Terus yang kedua kan tadi berbicara dengan sengaja. Saat sedang sholat kita dilarang berkata-kata selain yang sudah disebutkan dalam rukun sholat. Jika kita berbicara dengan mengucapkan kata-kata secara sengaja, maka batal lah sholat kita. Yang ketiga itu tadi makan dan minum. Makan dan minum termasuk dalam perkara yang membuat sholat menjadi batal. Oleh karena itu, jika saat sedang sholat kemudian kita makan ataupun minum, maka sholat kita batal walaupun hanya sedikit dan sebentar. Dan yang kelima itu mengubah niat. Niat merupakan hal yang pertama dilakukan dalam sholat. Muslim diwajibkan niat sebelum sholat. Sholat kita bisa menjadi batal jika sedang sholat kita mengubah niat ataupun berniat untuk memutuskan ibadah sholat gitu. Yang keenam, tidak berhadapan kiblat. Ibadah sholat tertentu dilakukan dengan menghadap kiblat. Jika sholat tidak menghadap kiblat maka tidak sah lah sholat hukumnya. Yang ketujuh itu tadi membuat banyak gerakan secara beruntunan. Gerakan dalam sholat sudah diatur dalam rukun sholat. Bila saat sedang sholat kita membuat gerakan lain 3 kali berturut-turut seperti berjalan atau melangkah, meskipun itu tidak disengaja, maka ibadah kita itu akan batal gitu. Yang kedelapan itu tertawa. Sholat harus dilakukan dengan khusyuk untuk menambah faedah dari sholat. Apabila di tengah-tengah sholat kita tertawa terbahak-bahak, maka sholat kita bakal batal gitu ya. Yang kesembilan, meninggalkan atau menambah rukun sholat. Tata cara sholat sudah diatur dalam rukun sholat. Oleh karena itu, apabila kita meninggalkan salah satu rukun sholat yang harus dilakukan, maka kita tidak sah hukumnya. Hal tersebut juga berlaku jika menambah rukun sholat, ya kan? Yang ke-10 itu mendahului imam jika sedang sholat berjamaah. Dalam sholat jamaah, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahulinya. Jika makmum mendahului imam sebab 2 rukun atau gerakan, maka sholatnya menjadi batal gitu.